Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali masih dalam mata pelajaran dasar-dasar konstruksi bangunan. Jenis-jenis konstruksi bangunan, salah satunya yaitu konstruksi jembatan. Masih bersama saya, Riza Fitri Haryani. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita ini yaitu untuk memahami jenis konstruksi jembatan. Nah, adapun pembahasan jembatan kali ini adalah tentang struktur jembatan, pembebanan jembatan, klasifikasi jembatan, dan bentuk tipe jembatan. Baiklah, sebelum kita mulai pembahasan kita yang pertama yaitu tentang jembatan, maka ada baiknya kita ketahui tentang definisi daripada jembatan, di mana jembatan merupakan suatu konstruksi yang dibangun untuk menghubungkan dua jalan yang terputus karena adanya hambatan seperti aliran sungai, lembah yang curam, jurang, jalan yang melintang, jalur kereta api, waduk, saluran irigasi, dan lainnya. Konstruksi jembatan ini juga adalah suatu konstruksi bangunan pelengkap sarana transportasi jalan yang menghubungkan suatu tempat ke tempat yang lainnya, yang dapat dilintasi oleh sesuatu benda bergerak, misalnya suatu lintas yang terputus akibat suatu rintangan atau sebab lainnya, dengan cara melompati rintangan tersebut tanpa menimbun atau menutup rintangan itu. Dan apabila jembatan terputus, maka lalu lintas akan terhenti. Lintas tersebut bisa merupakan jalan kendaraan, jalan kereta api, atau juga jalan pejalan kaki. Sedangkan untuk rintangan tersebut dapat berupa jalan kendaraan, jalan kereta api, sungai, lintasan air, lembah atau jurang. Lalu selanjutnya ada fungsi jembatan. Berdasarkan fungsinya, jembatan terbagi menjadi beberapa macam, yaitu jembatan jalan raya, jembatan kereta api, dan jembatan pejalan kaki atau penyeberangan. Struktur jembatan di mana menurut Peraturan Teknik Jembatan atau Bridge Management System 1992, struktur jembatan dapat dibedakan menjadi yaitu bagian atas atau superstruktur. Yang kedua yaitu bangunan bawah atau substruktur. Untuk bagian atas atau superstruktur ini terdapat lantai trotoar. Yang kedua yaitu rangka utama, gelagar melintang, lantai kendaraan, pipa sandaran, tinang sandaran. Nah, bagian bawah substruktur terdapat pilar, pangkal abutmen yang terdiri dari bagian yaitu dinding penahan, dinding belakang, dinding sayap, plat injak, konsol pendek, tumpuan bearing, pilar jembatan. Nah, pondasi inti yang berada di bagian tengah jembatan berfungsi sebagai penahan jembatan dan menyalurkan beban ke tanah. Pierhead fungsinya untuk mengikat rel yang berperan sebagai pondasi bawah. Konstruksi jembatan yang sudah selesai dibangun harus melewati tahap pengujian beban atau load test. Tujuannya untuk mengetahui tingkat maksimum benda yang bisa diterima oleh jembatan. Selain itu, jembatan juga harus dipantau dengan Structural Health Monitoring System atau SHMAS. Nah, agar ketika terjadi keretakan ataupun pergeseran bisa langsung diketahui. Selanjutnya yaitu untuk pembebanan jembatan.
di mana sangat mempengaruhi kekuatan jembatan tersebut. Nah, secara umum pada jembatan terdapat 3 jenis beban yang didasarkan pada Pedoman Perencanaan Pembebanan Jembatan Jalan Raya atau P3JR 1987. Pembebanan itu ada pembebanan primer, merupakan beban utama dalam perhitungan tegangan pada setiap perencanaan jembatan yang terdiri dari beban mati, beban hidup, dan beban sekunder. Di mana beban sekunder adalah beban yang merupakan beban sementara yang selalu diperhitungkan dalam penghitungan tegangan pada setiap perencanaan jembatan. Nah, beban sekunder ini meliputi beban angin, gaya akibat perbedaan suhu, gaya rem, gaya rangka dan susut, gaya akibat gempa bumi, dan yang terakhir yaitu gaya gesekan pada tumpuan bergerak. Nah, yang beban khusus yaitu beban-beban yang khusus bekerja atau berpengaruh terhadap struktur jembatan. Nah, misalnya gaya sentrifugal, gaya gesekan pada tumpuan, gaya tumbukan pada jembatan layang, beban dan gaya selama pelaksanaan, gaya akibat aliran air dan benda-benda hanyut. Nah, menurut material yang digunakan, klasifikasi jembatan. Yang pertama yaitu jembatan kayu, batu, beton, baja, metal alloy, dan jembatan komposit. Klasifikasi jembatan menurut sistem strukturnya. Yang ketiga menurut penggunaannya, dan yang keempat yaitu menurut struktur pendukungnya. Nah, klasifikasi jembatan menurut material yang digunakan yaitu ada jembatan kayu, jembatan balok, jembatan kayu, jembatan batu, beton, baja, metal alloy, dan komposit. Sedangkan klasifikasi jembatan menurut sistem strukturnya yaitu jembatan E-Grader, Box Grader, T-beam, dan jembatan rangka batang. Klasifikasi jembatan menurut penggunaannya terdapat jembatan jalan, jembatan kereta api, jembatan kombinasi, dan jembatan pejalan kaki. Klasifikasi jembatan menurut struktur pendukungnya yaitu jembatan dengan struktur pendukung sederhana, jembatan dengan pendukung menerus, jembatan kapiler, dan jembatan rangka kaku. Selanjutnya yaitu bentuk dan tipe jembatan. Yang pertama jembatan balok, jembatan cantilever, jembatan lengkung, jembatan rangka, jembatan gantung, jembatan kabel, jembatan bergerak, jembatan terapung, dan jembatan kombinasi. Yang pertama kita akan membahas tentang jembatan balok atau beam bridge, di mana jembatan balok adalah jenis jembatan yang paling sederhana yang dapat berupa balok dengan perletakan sederhana atau simple spans maupun dengan perletakan menerus atau continuous spans. Jembatan balok ini terdiri dari struktur berupa balok yang didukung pada kedua ujungnya, baik langsung pada tanah atau batuan atau pada struktur vertikal yang disebut dengan pilar. Nah, jembatan balok tipe simple spans biasanya digunakan dengan bentang 15 sampai 30 meter. Lalu yang kedua ada jembatan cantilever yang merupakan pengembangan dari jembatan balok. Nah, tipe jembatan cantilever ini ada dua,
yaitu cantilever dan tipe cantilever with suspension. Nah, di mana pada jembatan cantilever ini sebuah pilar atau tower dibuat masing-masing sisi bagian yang akan diseberangi dan jembatan dibangun menyamping berupa cantilever dari masing-masing tower. Pilar atau tower ini mendukung seluruh beban pada lengan cantilever. Nah, selama pembuatan jembatan ini sudah mendukung sendiri beban yang bekerja. Jembatan cantilever biasanya dipilih apabila situasi atau keadaan tidak memungkinkan pengguna scaffolding atau pendukung-pendukung sementara yang lain karena sulitnya kondisi di lapangan. Jadi jembatan cantilever digunakan pada bentang 400 sampai 500 meter. Umumnya konstruksi jembatan cantilever berupa box girder ini dengan bahan beton prestress atau beton pracetak ya. Lalu yang ketiga ada jembatan lengkung, di mana jembatan lengkung adalah suatu tipe jembatan yang menggunakan prinsip kestabilan, di mana gaya-gaya yang bekerja di atas jembatan ditransformasikan ke bagian akhir lengkung atau abutment. Jembatan lengkung dapat dibuat dari bahan batu bata, kayu, besi, dacor, baja maupun beton bertulang, dan dapat digunakan untuk bentang yang kecil maupun bentang yang besar. Lalu yang keempat ada jembatan rangka, di mana jembatan rangka ini dibuat dari struktur rangka yang biasanya terbuat dari bahan baja dan dibuat dengan menyambung beberapa batang dengan las atau baut yang membentuk pola-pola segitiga. Nah, jembatan rangka biasanya digunakan untuk bentang 20 meter sampai 375 meter. Yang kelima yaitu ada jembatan gantung, di mana jembatan gantung terdiri dari dua kabel besar atau kabel utama yang menggantung dari dua pilar atau tiang utama, di mana ujung-ujung kabel tersebut diangkurkan pada fondasi yang biasanya terbuat dari beton. Sedangkan dek jembatan digantungkan pada kabel utama dengan menggunakan kabel-kabel yang kecil ukurannya. Pilar atau tiangnya terbuat dari beton atau rangka baja. Struktur dek dapat terbuat dari beton atau rangka baja kabel. Lalu ada jembatan kabel yang merupakan suatu pengembangan dari jembatan gantung, di mana terdapat juga dua pilar atau tower. Akan tetapi, pada jembatan kabel, dek jembatan langsung dihubungkan ke tower dengan menggunakan kabel-kabel yang membentuk formasi diagonal. Kalau pada jembatan gantung, struktur deknya dapat terbuat dari rangka baja maupun beton. Nah, pada jembatan kabel ini umumnya deknya tuh terbuat dari beton. Nah, jembatan kabel ini juga digunakan untuk bentang-bentang besar, tetapi tidak sebesar bentang pada jembatan gantung. Dan besar bentang maksimumnya pun untuk jembatan kabel ini sekitar 500 sampai 900 meter. Selanjutnya ada jembatan bergerak atau movable bridge, di mana biasanya dibuat pada sungai, di mana kapal besar yang lewat memerlukan ketinggian yang cukup. Tetapi pembuatan jembatan dengan pilar sangat tinggi dianggap tidak ekonomis. Biasanya bentang ini lebih panjang, yaitu sekitar 175 meter. Tetapi jarak besi yang didapat tergantung dari seberapa tinggi jembatan dapat dinaikkan. Dan pada umumnya ketinggian maksimum untuk mendapatkan jarak bersih sekitar 40 meter. Ketinggian maksimum sekitar 40 dan berputar dengan bentang sampai dengan 160 meter. Yang kedelapan yang selanjutnya yaitu jembatan terapung,
di mana jembatan terapung dibuat dengan mengikat dek jembatan pada ponton-ponton. Nah, ponton ini biasanya jumlahnya banyak sehingga jika salah satu ponton terdapat kebocoran, maka tidak perlu mempengaruhi atau membahayakan kestabilan jembatan apung secara keseluruhan. Kemudian ponton yang terjadi kebocoran ini dapat diperbaiki, dan jembatan terapung pada mulanya banyak digunakan sebagai jembatan sementara oleh militer. Akan tetapi saat ini jembatan terapung banyak digunakan apabila kedalaman air yang dibuat jembatan cukup dalam dan kondisi tanah dasarnya jelek sehingga sangat sulit untuk membuat fondasi jembatan. Nah, ponton-ponton yang digunakan pada jembatan terapung dapat dibuat dari beton, di mana bentang total dapat mencapai sebesar 2 km. Lalu yang terakhir yaitu jembatan kombinasi, di mana jembatan kombinasi ini adalah kombinasi menggunakan lebih dari satu jenis jembatan. Hal ini terutama untuk jembatan dengan bentang sangat besar di mana penggunaannya satu jenis jembatan tidak ekonomis. Nah, demikianlah sedikit tentang jembatan, konstruksi jembatan. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.